Yes. Wah, untung ini nih. Wah, untung bener. Vincent, Hai. lu ngapain sih lagi syuting ini? Malah ngeliatin handphone terus lu. Bahas untung-untung lagi. Ari, Untung nih, apa? Ari. Ari Untung. Bukan. Ini gua lagi lihat perkembangan investasi di pasar kripto. Sedap. Vincent. Investasi apaan tuh gue belum tahu. Nggak update nih Desta. Di era yang serba teknologi dan digital investasi sudah semakin berkembang. Kayak sekarang ini gua berinvestasi di pasar kripto. Menggunakan investasi digital aset kripto. Aset kripto. Wah, iya tau nggak yang ngambil-ngambilin barang? Klepto. Oh itu klepto. Nah ini kripto. Kripto, ya. Cryptocurrency. Hah? Ini dia. Ya? Iya, aset kripto adalah jenis investasi digital yang bisa digunakan untuk bertransaksi secara aman dengan sesama penggunanya. Jenisnya banyak, kayak Bitcoin, Ethereum, atau yang kemarin lagi tren itu Dogecoin, dan lain-lain. Supaya nggak ribet, nih, gue pakai aplikasi terpercaya untuk berinvestasi menggunakan aset kripto, yaitu Toko Kripto. Wah, ini menarik sekali ya. Coba jelasin Vincent, gue nih belum ngerti jujur. Hah? Kayak apa? Jelasin dong. Nih, gue jelasin ya. Kita tinggal buka aplikasi Toko Kripto, terus daftar dan lu mau investasi berapa, habis itu pilih aset kripto yang mau diinvestasiin. Dan bisa dicek juga untuk memantau perkembangan aset digitalnya. Lagi naik apa enggak gitu. Gue kok masih belum jelas ya sama yang lo bilang tadi ya? Gini aja, biar makin jelas, gue panggilin bintang tamu kita nih dari Toko Kripto. Biar langsung lu nanya-nanya aja dan makin yakin gimana sih investasi kripto di Toko Kripto ini. Nih ada CEO Toko Kripto, ada juga COO dari Toko Kripto. Ada Pang Sui Kai dan juga Teguh Kurniawan Harmanda. Sepatunya. Nyablon mas. Bikin dong, Printing. custom. Oh, iya. Ada Pang Sui Kai, kita panggilnya Pang aja ya, Mr. Kai. Pang. Panggil Kai saja. Oh, Oh, Kai Kai, aja. Kai. Satu lagi Mas Manda. Panggil Manda, karena udah malam. Oh iya. Mbak Nda, kalau siang Mbak Nda ya. Untuk yang mau mulai investasi, bisa jelasin dulu nggak apa itu kripto? Siapa dan apa toko kripto itu sendiri? Silakan. Iya, kalau kita melihat definisi dari aset kripto, itu adalah digital asset. Jadi tidak ada bentuknya gitu ya, karena memang berupa... Tidak ada fisiknya gitu Tidak ya? ada fisiknya, tapi berupa digital yang mana aset ini tadi dibuat dengan bahasa pemrograman tertentu. Jadi lebih aman, lebih secure gitu ya. Dan itu menjadi lagi hype nih sekarang belakangan ini sih Mas. Nah, kalau Toko Kripto sendiri itu adalah salah satu dari platform yang sudah terregulasi di Indonesia. Toko Kripto kita yang pertama terregulasi di Indonesia. Ini berarti aplikasi ya? Betul, aplikasi. Dan kalau kita ngelihat dari pasar kripto sendiri, itu di Indonesia sudah ada sebanyak 6.500.000 pengguna. Wow. Nggak, temen gue juga lagi rame, temen gue pada main kripto. Iya. Jadi memang lagi sangat happening lah di Indonesia. Seperti itu. Di Indonesia sudah ada berapa jenis aset kripto yang digunakan untuk investasi dan di Toko Kripto sendiri? Dan nih, apa aset kripto sendiri yang menjadi favorit? Nah, mungkin yang pertanyaan kedua dulu, Ya. yang paling favorite itu adalah TKO token. TKO. Iya. Nah, sekarang di Indonesia sudah ada 229 tokens di Indonesia dan semua udah ada di Toko Kripto. Wah. Ini untuk legalitas aset kripto sendiri gimana nih? Kalau kita di Indonesia sudah legal di bawah peraturan Kementerian Perdagangan. Ya. Oke. Spesifiknya adalah di bawah Bapepti. Jadi aset kripto itu diakuin sebagai sebuah komoditas. Jadi kalau kita komoditas kan yang kita tahu selama ini kayak gula, Ya. beras. Nah ini ada lagi nih komoditas aset kripto. Oke, iya. Jadi ini adalah salah satu alternatif investasi baru. Jadi sudah legal sesuai dengan aturan pemerintah yang ada. Nah, keunggulannya kalau dibandingkan dengan investasi lain nih, investasi aset di kriptonya apa kelebihannya? Nah, Dan kemudahannya juga. ini luar biasa nih. Contoh kayak kami di Toko Kripto, platform kami ini 24 jam orang bisa trading. Jadi tidak ada 24 yang jam? Jadi tidak ada yang namanya maintenance. Oke. Jadi kapanpun orang bisa trading gitu ya. Terus kemudian untuk dia deposit, ketika dia deposit, dia trading, dapat keuntungan, dia bisa langsung withdraw saat itu juga gitu. Terus kemudian variasi dari asetnya juga ada banyak. Tadi kayak juga ada sampaikan.
Kemudian juga dari segi kategori dari token, ada yang memang tokennya punya keuntungannya cepet nih naik tingginya. Nah itu bisa menjadi alternatif untuk trader lah biasanya. Jadi kalau tadi saya dapat misalkan 0, sekian Ethereum, saya bisa tuh di toko kripto proses untuk dijadikan ke mata uang. Bisa. Kalau ke mata keranjang nggak bisa ya? Aduh, bercanda aja saya. Iya, bisa di toko Tapi di kripto rupiah itu. bisa langsung, di rupiah maksudnya Bisa. diambil tarik langsung bisa? Betul. Jadi langsung instan masuk ke dalam rekening bank. Oh. Jadi nggak ada delay setiap kali ada pembelian gitu ya, atau kemudian penjualan dan langsung masuk ke dalam rekening bank itu gampang sekali. Dan 24 hours. 24 hours. Nah, Toko Kripto baru aja meluncurkan TKO, toko token buat yang mau investasi di kripto. Bisa dijelasin apa itu TKO? Nah, tadi I bilang paling favorite I itu adalah TKO token. Kenapa itu my paling favorite? Pasti ya itu meluncurkan dari toko kripto. Nah, awal-awalnya kita bikin TKO khusus untuk Indonesia. TKO token itu pertama token dari Indonesia yang buat dari orang Indonesia juga. Jadi itu pertama token yang combine sama dengan decentralized finance sama centralized finance. Centralized finance itu adalah yang kita tahu dari bank, itu savings, borrowing. Tapi decentralized finance itu rencana adalah semua yang kita tahu untuk savings itu, tapi kita pakai blockchain. Jadi semua decentralized. Itu pertama. Nah, kedua, kenapa itu orangnya harus mulai untuk investasi TKO itu adalah TKO token kita sekarang mau mendorong satu TKO untuk satu Indonesia. Dari kami kita mau semua orang di Indonesia harus pegang at least beberapa TKO tokens supaya bisa masuk untuk platform-platform yang kita mau bikin. Apa yang platform yang kita mau bikin? Pertama kita mau bikin untuk, tadi I bilang untuk decentralized finance. Jadi orangnya bisa dapat akses ke financial services, tapi bisa lewat aplikasi, bisa lewat smartphone mereka. Dan untuk kedua, kita juga mau bikin satu platform itu untuk NFT. NFT itu non-fungible token. Nah, kalau kita lihat di Indonesia, itu untuk ekonomi, creative economy itu sangat bagus dan sangat kuat. Dan menurut kita, kita bisa bawa creative economy di Indonesia, bisa bawa ke seluruh dunia. Jadi itu bisa lewat the NFT platform. Dan pasti kita ada banyak hal yang kita mau bikin juga untuk TKO token dan ekosistem TKO token. Tapi semua pasti untuk bisa bawa Indonesia ke masa depan in terms of the financial. Nih, Kak, Amanda ini juga saya kan investasi di mana-mana ya. Nih, jadi jujurnya saya tertarik nih untuk nambah investasi digital kayak di aset kripto ini menggunakan toko kripto. Apa aja syarat-syarat dan caranya bagaimana? Apakah ada minimum transaksi? Ya, jadi syaratnya pasti harus daftar dulu nih. Mas Desta, nggak mungkin kalau trading juga nggak daftar gitu ya. Setelah daftar, terus kemudian ada yang namanya compliance atau kepatuhan untuk QIC. Jadi kayak kita mendaftar di bank pada umumnya, biasanya kan dimintain identitas, terus kemudian KTP dan lain-lain. Nah, setelah nanti sudah disetujuin, maka sebagai pengguna baru itu bisa dengan 50.000 itu sudah bisa beli Ethereum. Oh iya? Iya, jadi jangan berpikir bahwa oh saya harus beli Ethereum dalam jumlah 1 gitu. Yang mana harga satunya juga udah mahal banget kan. Tetapi dengan uang 50.000 gitu, kita udah bisa bangga, gue dong sebagai investor kripto gitu. Padahal investornya cuma 50.000. Itu kemudahan yang kemudian di toko kripto kami bangun. Dan yang paling penting adalah tentang keamanan. Iya, betul. Nah, toko kripto kita menjamin tentang informasi dari data nasabah. Itu kita punya namanya ISO 27001. Nah, yang kedua kita juga menjamin tentang teknologinya. Itu menggunakan server. Nah, kita punya ISO 27017 yang mana itu masih sangat langka di Indonesia. Nah, ini adalah komitmen toko kripto untuk bisa menghadirkan platform yang baik dan jaminan aman. aman ya, aman, data-data semuanya ya. Betul. Nah, kalau yang mau investasi di toko kripto jadi bisa akses kemana nih?
Ya, sebenarnya kalau di toko kripto sangat gampang karena semuanya adalah digital. Ya. Jadi bisa akses di Android ataupun kemudian mobile app seperti di iOS. Cari toko kripto, langsung bisa daftar di situ, langsung bisa deposit uang rupiah dan langsung bisa cuan. Ya kan? Jadi langsung bisa cuan. Bisa juga akses di websitenya www.tokokripto.com. Akses untuk register dan untuk QIC itu kita bisa proses kurang dari 1 hari untuk kemudian orang bisa langsung investasi di aset kripto. Oke. Gimana Desa? Ya. Sudah jelas? Jelas banget nih Vincent, jadi makin tertarik investasi digital aset kripto di toko kripto. Makasih ya udah memberikan pencerahan investasi yang mudah dan terpercaya. Thank you Kai. Thank you Manda ya. Buat yang ingin investasi digital aset kripto bisa langsung kunjungi website-nya sekali lagi www.tokokripto.com dan bisa download aplikasi Toko Kripto di App Store atau juga di Play Store. Atau kalian bisa langsung aja scan barcode di bawah ini nih ya. Tuh. Oke. Kai, thank you so much. Thank you so much. Manda juga terima kasih banyak. Sukses selalu. Sehat-sehat yang terpenting. Saya bisa langsung download. Habis ini kita ngobrol ya. Oke. Kaya dan juga Manda juga dan Toko Kripto juga yang menutup perjumpaan kita malam hari. Terima kasih My Own Music. Thank you all crew. Kita pamit. Bye.